Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan pada dhanna wa akhwatuha. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah yang pertama, dhanna wa akhwatuha ini dapat beramal, yaitu tansibul mubtada wal khobar maf'ulaini, manakala dhanna wa akhwatuha itu sudah memiliki pelaku. Baik pelaku itu berupa fa'il ataupun sebagai mudhof ilaih. Kita ambil contoh pelaku yang berkedudukan sebagai fa'il, seperti lafadz dhanantu Zaidan shaiman. Dhanantu menyangka siapa saya, Zaidan kepada Zaid, shaiman kepada orang yang berpuasa. Zaid di sini sebagai maf'ul yang pertama, sementara shaiman sebagai maf'ul yang kedua. Dhanna di sini dapat menasobkan kepada keduanya sebagai kedua maf'ulnya karena memang dhanna ini sudah memiliki pelaku dan pelaku di sini sebagai fa'ilnya. Fa'ilnya di sini bisa berupa dhamir maupun berupa isim dhahir. Dhanantu di sini contohnya adalah fa'il yang berupa isim dhamir. Kemudian ada kalanya pelaku daripada dhanna wa akhwatuha tersebut berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Contohnya seperti lafadz dhununu Zaidin abahu shaiman. Dhununu Zaidin, persangkaan Zaid, abahu kepada ayahnya, shaiman kepada orang yang berpuasa, atau bebasnya bisa dikatakan sebagai dugaan Zaid kepada ayahnya bahwa dia adalah orang yang berpuasa. Lafadz Zaid di sini merupakan pelaku daripada persangkaan yang ada dan lafadz Zaid di sini berkedudukan sebagai mudhof ilaih sehingga dia diejerkan. Jadi sekali lagi, dhanna wa akhwatuha dapat beramal sebagaimana yang telah disebutkan tadi dengan syarat dia harus sudah terdapat pelakunya dan pelaku itu boleh berkedudukan sebagai fa'il maupun sebagai mudhof ilaih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, selain dari bentuk fi'il madi daripada dhanna wa akhwatuha ini, bentuk lain daripada dhanna wa akhwatuha ini juga dapat beramal sebagaimana bentuk fi'il madinya. Jadi bisa berbentuk fi'il mudhari', kemudian bisa berbentuk fi'il amar ataupun masdar dan lain sebagainya. Contohnya yang berbentuk fi'il mudhari' seperti lafadz wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan. Wa ma adhunnu, dan tidak adhunnu menyangka siapa saya, as-sa'ata kepada hari kiamat itu, qa'imatan kepada terjadi. Aku tidak menyangka bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Di sini lafadz dhanna berbentuk fi'il mudhari' dan dia dapat beramal sebagaimana bentuk fi'il madinya. As-sa'ah di sini dijadikan sebagai maf'ul yang pertama, sementara qa'imah sebagai maf'ul yang kedua. Kemudian contoh dari bentuk fi'il amarnya seperti lafadz dhunna Ahmada aliman. Dhunna, sangkalah
atau dugalah Ahmad kepada Ahmad aliman kepada orang yang alim. Hendaklah kamu menyangka bahwa Ahmad itu adalah orang yang alim. Lafadz dhanna di sini adalah bentuk fi'il amar dari bentuk fi'il madhi dhanna, dan di sini pun dapat beramal sebagaimana bentuk fi'il madhinya. Ahmad maf'ul yang pertama, aliman sebagai maf'ul yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa maf'ul yang kedua dari dhanna wa akhwatuha itu pada asalnya adalah berupa khobar mubtada. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa dhanna wa akhwatuha itu termasuk dari salah satu amil nawasikh yang merusak tatanan mubtada dan khobar. Mubtada ini dijadikan sebagai maf'ul yang pertama, sementara khobar mubtada ini dijadikan maf'ul yang kedua. Oleh karena maf'ul yang kedua daripada dhanna wa akhwatuha itu berasal dari khobar mubtada, maka bentuk daripada maf'ul yang kedua dari dhanna wa akhwatuha itu bisa berbentuk sebagaimana khobar mubtada. Jadi sebagaimana pembagian daripada khobar mubtada, ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Begitu juga pada maf'ul yang kedua dari dhanna wa akhwatuha. Kita beri contoh masing-masing. Contoh dari maf'ul yang kedua yang berupa mufrad. Mufrad di sini bisa berupa isim jamid, bisa juga berupa isim mushtaq. Contohnya seperti lafadz dhanantu Ahmada asadan. Dhanantu aku menyangka Ahmada kepada Ahmad, asadan kepada singa. Artinya keberaniannya. Di sini maf'ul yang kedua daripada dhanna wa akhwatuha ini berupa kalimat mufrad. Artinya tidak berupa jumlah atau syibhul jumlah, dan bentuknya adalah berupa isim jamid. Kemudian yang berupa isim mushtaq seperti lafadz dhanantu Ahmada qari'an. Dhanantu saya menyangka Ahmada kepada Ahmad, qari'an kepada orang yang membaca. Ini adalah berupa isim mushtaq yang menjadi maf'ul yang kedua dari dhanna. Kemudian contoh dari maf'ul yang kedua yang berupa jumlah. Contohnya seperti lafadz ra'aitu adzunuba tumitu al-qulub. Ra'aitu saya yakin, adzunuba kepada dosa-dosa itu, tumitu kepada mematikan apa itu dosa, al-quluba kepada hati. Jadi saya yakin bahwa dosa-dosa itu dapat mematikan hati. Lafadz tumitu ini merupakan maf'ul kedua daripada ro'a yang merupakan saudara daripada dhanna, dan maf'ul yang kedua ini berupa jumlah, dan di sini jumlahnya berupa jumlah fi'liyah. Kemudian contoh yang berupa syibhul jumlah seperti firman Allah wa ja'ala minhum al-qiradata wal khonazira. Wa ja'ala dan menjadikan siapa Allah minhum kepada sebagian mereka, al-qiradata kepada kera, wal khonazira dan beberapa babi atau celeng. Di sini kita lihat bahwa lafadz minhum ini sebenarnya sebagai maf'ul yang kedua dari lafadz ja'ala. Sementara al-qiradata ini merupakan maf'ul yang pertama. Kemudian wal khonazir ini adalah atof daripada lafadz al-qiradata. Jadi maf'ul yang kedua di sini didahulukan dari maf'ul yang pertamanya. Dan dalam hal ini maf'ul yang kedua berupa susunan jar majrur. Dan ini termasuk dari maf'ul yang berupa syibhul jumlah.
Ini adalah contoh-contoh daripada maf'ul yang kedua yang pada hakikatnya berasal dari khobar mubtada, sehingga bentuk-bentuk dari maf'ul yang kedua itu dapat berupa bentuk-bentuk dari khobar mubtada. Jadi ada yang bisa berupa mufrad, ada yang berupa jumlah, ataupun ada yang berupa syibhul jumlah. Kemudian yang keempat, ini maf'ul yang pertama daripada dhanna dan juga maf'ul yang kedua ini sama-sama tidak boleh dibuang. Jadi tidak boleh membuang keduanya ataupun salah satu daripada maf'ul ini. Kenapa? Karena kedua maf'ul ini termasuk dari kalimat pokok dari susunan dhanna wa akhawatuha. Ini terjadi manakala tidak terdapat qarinah atau tidak terdapat petunjuk. Sekali lagi, maf'ul yang pertama ataupun maf'ul yang kedua itu sama-sama tidak boleh dibuang jikalau tidak terdapat qarinah atau tidak terdapat petunjuk. Manakala terdapat petunjuk, ini ketentuan yang kelima, maka hal ini diperbolehkan. Boleh membuang salah satu daripada maf'ulnya ataupun boleh membuang kedua-duanya. Contoh daripada membuang satu maf'ul seperti lafaz hal tadhunnu ahadan musafiron. Ada pertanyaan, hal tadhunnu, apakah tadhunnu kamu mengira ahadan kepada seseorang, musafiron kepada bepergian? Apakah kamu kira ada seseorang yang bepergian? Kemudian dijawab dengan adhunnu khalidan. Adhunnu, saya mengira khalidan kepada Khalid. Di sini hanya menyebutkan satu maf'ul saja, sementara maf'ul yang kedua di sini tidak disebutkan. Lengkapnya adhunnu khalidan musafiron. Maf'ul yang kedua di sini boleh tidak disebutkan karena memang sudah ada petunjuk dan petunjuknya ada pada kalimat sebelumnya. Jadi kalimat sebelumnya adalah pertanyaan, hal tadhunnu ahadan musafiron, apakah kamu kira ada salah satu orang yang bepergian? Kemudian kita menjawab adhunnu khalidan, saya mengira Khalid yang bepergian. Kata-kata bepergian di sini tidak perlu diulang kembali, tidak masalah karena memang sebelumnya sudah disebutkan. Jadi ini boleh membuang salah satu maf'ulnya atau membuang kedua-duanya. Contohnya seperti lafaz hal tadhunnu khalidan musafiron, apakah kamu mengira Khalid itu bepergian? Khalid di sini adalah maf'ul yang pertama, musafiron sebagai maf'ul yang kedua. Kemudian kita jawab dengan adhunnu tanpa menyebutkan kedua maf'ulnya. Adhunnu, ya saya mengira, saya menduga. Di sini maf'ul yang pertama dan maf'ul yang kedua tidak disebutkan. Namun di dalam susunan ini diperbolehkan karena memang maf'ul yang pertama dan yang kedua itu sudah disebutkan sebelumnya. Jikalau kita jawab dengan lengkap, maka adhunnu khalidan musafiron. Saya menyangka atau saya menduga bahwa Khalid itu bepergian. Kemudian kata-kata Khalid bepergian itu tidak disebutkan karena dicukupkan dengan kata-kata sebelumnya. Hal ini diperbolehkan. Jadi sekali lagi, maf'ul daripada dhanna wa akhawatuha itu, baik yang pertama maupun yang kedua, itu tidak boleh dibuang. Tidak boleh dibuang salah satunya ataupun kedua-duanya, manakala di sana tidak terdapat petunjuk. Akan tetapi jikalau di sana ada qarinah atau petunjuk, maka diperbolehkan membuang salah satunya atau kedua-duanya. Ini adalah ketentuan yang kelima. Kemudian ketentuan yang keenam, bahwa amal daripada dhanna wa akhwatuha, yaitu menasabkan mubtada sebagai maf'ul yang pertama dan menasabkan khobar mubtada sebagai maf'ul yang kedua, itu dapat dibatalkan atau tidak difungsikan manakala terjadi yang namanya ilgha
atau ta'liq. Sekali lagi, manakala terjadi ilgho atau ta'liq, maka amal daripada dhanna wa akhwatuha itu dibatalkan, sehingga susunan mubtada dan khobar itu tetap sebagaimana pada asalnya. Jadi mubtada tetap dirofakkan, sementara khobar mubtada tetap dirofakkan pula. Lalu apa ilgho dan apa pula ta'liq itu? Ilgho itu adalah membatalkan amal dhanna dan saudara-saudaranya dalam lafadz dan mahalnya karena lemahnya amil. Kekuatan daripada dhanna wa akhwa tersebut dianggap lemah karena beberapa sebab. Sebab yang pertama, manakala dhanna wa akhwatuha itu berada di tengah kalam, maka dalam hal ini dhanna wa akhwatuha boleh diberamalkan, artinya amalnya boleh difungsikan, boleh juga tidak difungsikan. Contoh daripada dhanna wa akhwatuha yang berada di tengah kalam seperti lafadz Zaidun dhanantu qaimun. Zaidun, adapun Zaid, dhanantu menyangka siapa saya, qaimun ialah berdiri. Di sini dhanantu tidak diberamalkan, artinya amal daripada dhanna di sini dibatalkan, sehingga susunan mubtada dan khobar itu tetap sebagaimana pada asalnya. Hal ini disebabkan karena memang dhanna wa akhwatuha itu berada di tengah-tengah kalam. Ini adalah contoh daripada yang tidak diberamalkan. Namun dalam hal ini dhanna juga boleh diberamalkan, seperti lafadz Zaidan dhanantu qaiman. Zaidan kepada Zaid, dhanantu menyangka siapa saya, qaiman kepada berdiri. Jadi Zaidan dijadikan sebagai maf'ul yang pertama, kemudian qaiman sebagai maf'ul yang kedua. Sekali lagi, manakala dhanna wa akhwatuha itu berada di tengah-tengah kalam, maka dhanna amalnya boleh difungsikan, boleh tidak difungsikan. Manakala tidak difungsikan, maka kedudukan mubtada dan khobar dikembalikan pada asalnya, sehingga dia tetap rofa dan namanya pun tetap mubtada dan khobar. Manakala dhanna wa akhwatuha itu difungsikan, maka mubtada akan dijadikan sebagai maf'ul yang pertama dan dia nasab, dan khobar mubtada dijadikan maf'ul yang kedua dan dia pun dinasobkan. Kemudian keadaan yang kedua dari ilgho ini adalah manakala dhanna wa akhwatuha itu berada di akhir kalam. Maka dalam hal ini dhanna wa akhwa itu lebih baik tidak diberamalkan, atau amal daripada dhanna wa akhwatuha itu tidak difungsikan. Ini adalah bacaan yang diunggulkan. Contohnya seperti lafadz Zaidun qaimun dhanantu. Zaidun, adapun Zaid, qaimun ialah berdiri, dhanantu menyangka siapa saya. Di sini mubtada dan khobarnya tetap dikembalikan kepada asalnya dan dia tetap dirofakkan. Hal ini terjadi karena memang dhanantu atau dhanna wa akhwatuha berada di akhir kalam. Ini yang terjadi pada ilgho. Kemudian selanjutnya tentang ta'liq. Apa ta'liq itu? Ta'liq adalah pembatalan amal daripada dhanna wa akhwatuha. Artinya amal daripada dhanna wa akhwatuha itu tidak difungsikan secara lafadz dan bukan secara mahal. Artinya dalam kedudukannya dia tetap sebagai maf'ul daripada dhanna wa akhwatuha, akan tetapi tidak memberikan pengaruh secara lafadz. Hal ini terjadi pada beberapa hal. Yang pertama, manakala di sana terdapat
huruf nafi. Huruf-huruf yang mengandung makna nafi atau peniadaan. Contohnya seperti lafaz vonantu ma zaidun qaimun. Vonantu ma zaidun qaimun. Saya menyangka bahwa Zaid itu tidak berdiri. Di sini lafaz vonantu amalnya batal atau tidak difungsikan karena memang di sini terdapat huruf nafi, sehingga kedudukan mubtada dan khobar ini tetap sebagaimana mestinya. Akan tetapi secara kedudukan dia itu tetap sebagai maf'ul daripada lafaz vonna wa akhwatuha. Jadi vonantu saya menyangka, ma zaidun ma tidak zaidun, adapun zaid qaimun ialah berdiri. Lafaz zaidun ini sebagai maf'ul yang pertama, kemudian qaimun ini sebagai maf'ul yang kedua. Jadi pada hakikatnya seperti itu. Akan tetapi secara lafaz dia tetap sebagai mubtada yang dirofakkan, dan qaimun ini tetap sebagai khobar mubtada yang dirofakkan pula. Ini manakala di sana terdapat huruf nafi. Kemudian yang kedua, manakala di sana terdapat lam ibtida. Contohnya seperti lafaz vonantu la zaidun qaimun. Vonantu menyangka saya, menduga siapa saya, la zaidun adapun zaid qaimun ialah berdiri. Lafaz zaid dan qaimun itu tetap pada kedudukan asalnya, yaitu sebagai mubtada dan khobar, dan dia dirofakkan. Tetapi pada hakikatnya secara mahal dia itu sebagai kedua maf'ul daripada dhonna wa akhwatuha. La zaidun sebagai maf'ul yang pertama, sementara qaimun sebagai maf'ul yang kedua. Kemudian yang ketiga, manakala di sana terdapat istifham. Contohnya seperti lafaz lina'lama ayyul hizbaini ahsa. Lina'lama agar kami mengetahui, ayyul hizbaini manakah di antara kedua golongan itu, ahsa yang lebih tepat dalam menghitung. Di sini ayyul hizbaini dan lafaz ahsa ditetapkan pada kedudukan masing-masing, dan amal daripada dhonna wa akhwatuha dibatalkan atau tidak difungsikan karena memang di sini terdapat istifham, yaitu terdapat lafaz ayu yang mengandung makna istifham. Tetapi pada hakikatnya lafaz ayyul hizbaini ini sebagai maf'ul yang pertama, sementara lafaz ahsa di sini sebagai maf'ul yang kedua. Lina nama agar kami mengetahui, ayyul hizbaini adapun di manakah dari dua kelompok tersebut, ahsa ialah yang paling tepat di dalam menghitung. Kemudian keadaan yang keempat, manakala di sana terdapat lam qasam. Lam yang mengandung makna sumpah. Contohnya seperti lafaz alimtu la yuhasabannal mar'u ala amalihi. Alimtu aku yakin, la yuhasabanna demi akan dipertanggungjawabkan sungguh, al mar'u siapa seseorang, ala amalihi atas amalnya. Di sini amal daripada lafaz alimtu, yaitu yang termasuk dari saudara dhonna, ini batal karena di sini terdapat lam qasam. Yuhasabanna adalah bentuk daripada fi'il mabni majhul yang fa'ilnya ini dibuang.
Sementara lafadz almar'u di sini sebagai naibul fa'il. Jadi kedudukannya di sini ditetapkan sebagaimana mestinya dan amal daripada alim tu di sini dibatalkan. Demikianlah hal-hal yang menjadi ketentuan daripada dhanna wa akhwatuha, baik dalam amalnya maupun di dalam segi pelafatannya. Dan selanjutnya silahkan untuk dipelajarin dengan seksama. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.